Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang cahaya dalam pelajaran fisika. Dalam gelombang cahaya terdapat interferensi cahaya. Interferensi cahaya terjadi apabila dua gelombang datang bersama pada suatu tempat. Lalu ada dua syarat sumber cahaya agar dapat diamati. Yang pertama adalah koheren. Koheren adalah beda fasenya tetap dan frekuensinya sama. Yang kedua adalah amplitudo hampir sama. Lalu ada 3 cara agar cahaya dapat koheren. Jadi cahaya dapat koheren menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah Thomas Young, yaitu interferensi celah ganda Young. Yang kedua adalah Fresnel, pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga adalah laser. Yang pertama ada interferensi celah ganda Young. Pada celah ini terdapat pita terang dan gelap yang diakibatkan oleh gelombang cahaya yang melewati dua lubang dan saling bertabrakan. Cara menghitungnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah interferensi maksimum atau konstruktif, yaitu pada terang, dapat dihitung dengan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau bisa juga dihitung dengan D dikali YN per L sama dengan N dikali lambda. D adalah jarak antara dua celah, satuannya M, dan YN adalah jarak terang ke N terhadap terang pusat. L adalah jarak celah ke layar. Yang kedua ada interferensi minimum atau destruktif, yaitu pada yang gelap. Dapat dihitung dengan rumus D sin theta sama dengan dalam kurung 2N-1 tutup kurung lambda per 2. Atau dapat juga dihitung dengan D dikali YN per L sama dengan dalam kurung 2N-1 tutup kurung lambda dibagi 2. Apa yang dimaksud dengan lambda? Lambda itu jadi adalah panjang suatu gelombang. Satuannya adalah meter. N adalah terang ke N atau gelap ke N. Jarak pita gelap dan terang berdekatan dapat dihitung dengan rumus delta Y sama dengan L dikali lambda per 2D. Lalu hubungan indeks bias medium dengan delta Y dapat dihitung dengan rumus Y1 N1 sama dengan Y2 N2. N1 adalah indeks bias medium 1 dan N2 adalah indeks bias medium 2. Yang kedua ada difraksi celah tunggal. Ini gelombang mengalami pembelokan karena celah. Dapat dihitung dengan rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. Ini rumusnya sama seperti yang interferensi maksimum, konstruktif, atau yang terang tadi. Dapat juga dihitung dengan D YN per L dikali N sama dengan N dikali lambda, atau dapat juga dihitung dengan D sama dengan 1 dibagi N. N di sini adalah banyak garis tiap meter dan D adalah lebar celah atau M.
Lalu di sini cara menghitung orde maksimum. Sin theta sama dengan 1. D sin theta sama dengan N dikali lambda. D sama dengan N dikali lambda. N sama dengan D per lambda. N lebih kecil dari D per lambda. Jadi contohnya seperti jika hasilnya adalah 3,8, maka N-nya sama dengan 3. Kenapa? Ya karena dibulatkan ke bilangan yang lebih kecil. Yang ketiga ada polarisasi, adalah terserapnya sebagian arah getar cahaya. Ada 4 cara untuk memperoleh cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolarisasi. Yang pertama ada penyerapan selektif. Adanya polarisator vertikal dan analisator atau mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya. Di sini juga ada hukum Malus. Rumusnya antara lain I1 sama dengan 1/2 dikali 1 0. Ada juga I1 dikali I2 dikali I1 cos pangkat 2 kali theta. Keterangannya adalah I0 adalah interferensi cahaya mula-mula atau interferensi cahaya pada awalnya. Sedangkan I1 adalah intensitas cahaya yang dikeluarkan polarisasi. Sedangkan I2 adalah interferensi cahaya yang dikeluarkan oleh analisator. Dan theta adalah sudut antara analisator dan polarisator. Yang B atau yang kedua ada pemantulan, dapat dihitung dengan rumus delta B ditambah 90 derajat ditambah delta 2 sama dengan 180 derajat. Jadi ditemukan rumus delta 2 sama dengan 90 dikurang delta B. Jika ingin menghitung sin, dapat menggunakan rumus sin theta 2 sama dengan sin dalam kurung 90 dikurang theta B. Dapat juga dihitung dengan sin theta 2 sama dengan cos theta B. Di sini ada rumus Snellius, yaitu dapat dihitung dengan tan theta B sama dengan N2 dibagi N1. Ada sudut kritis atau IK, dapat dihitung dengan sin IK sama dengan N2 per N1. Yang ketiga ada pembiasan ganda, dan yang keempat ada hamburan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.